Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prima Widitya Leoni, BP 1911021004 dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, materi yang dibahas adalah yang pertama pendahuluan, kedua penawaran perdana ke publik, ketiga pasar modal sekunder, yang dimana akan fokus terhadap pasar bursa saham dan OTC market, serta yang terakhir adalah penutup. 1. Pendahuluan. Macam-macam pasar modal. Nah, pasar modal biasa kita kenal ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Biasanya dikenal dengan go public atau initial public offering atau IPO. Yang kedua adalah pasar sekunder. Sejatinya pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar primer, di mana saham yang sudah beredar diperdagangkan di pasar sekunder. Tipe lain dari pasar modal adalah pasar ketiga dan pasar keempat. Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Nah, selain pasar ketiga juga ada pasar keempat. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari adanya komisi untuk broker. Contoh pasar keempat ini misalnya Instinet yang dimiliki oleh Reuter yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham tiap tahunnya. 2. Penawaran perdana ke publik. Perusahaan yang belum go public, awalnya saham-saham perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh pendiri perusahaan, rekan-rekan keluarga, dan hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh investor. Nah, pada saat ini perusahaan harus menentukan untuk menambah modal, baik itu dengan cara utang maupun dengan cara menambah jumlah dari pemilikan dengan menerbitkan saham baru. Nah, saham dapat dijual dengan berbagai cara, yaitu dijual kepada pemegang saham yang sudah ada, dijual kepada karyawan lewat ESOP atau Employee Stock Ownership Plan, kemudian dapat juga dengan menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi atau Dividend Reinvestment Plan, atau dengan dijual langsung kepada pembeli tunggal atau biasanya investor institusi secara privat atau private placement, atau dapat juga dengan ditawarkan kepada publik. Untuk menjadi perusahaan yang go public tentunya ada beberapa faktor untung dan rugi yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan dari go public sendiri di antara lain adalah yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Untuk perusahaan yang sudah go public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler yang kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntan publik, sehingga investor akan cenderung untuk berinvestasi kepada perusahaan yang telah go public dibandingkan dengan perusahaan yang tertutup. Kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Pemegang saham di perusahaan go public akan lebih mudah untuk menjual sahamnya dibandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup, yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya. Yang ketiga adalah nilai pasar perusahaan diketahui. Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham kepada manajer-manajernya. Jika berbicara tentang keuntungan, tentu saja ada kerugian dari perusahaan go public. Nah, kerugiannya adalah yang pertama, biaya laporan meningkat. Jika perusahaan sudah go public, maka perusahaan akan menyerahkan laporan kepada regulator setiap kuartal dan tahunnya. Nah, laporan-laporan ini tentu saja sangat mahal, terutama bagi perusahaan yang ukurannya kecil. Yang kedua adalah pengungkapan atau disclosure.
Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan karena bisa saja informasinya digunakan oleh pesaing, sedangkan pemilik enggan mengungkapkan informasi sahamnya karena bisa saja publik mengetahui kekayaan yang mereka punya. Selanjutnya adalah ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan punya hak veto yang kecil akan khawatir jika perusahaan go public, karena perusahaan go public akan mengganti manajer yang baru jika perusahaan diambil alih, apalagi manajer yang mempunyai hak veto yang rendah. Selanjutnya, fenomena harga murah di penawaran perdana. Fenomena harga rendah di penawaran perdana dikarenakan penawaran perdana ke publik secara rata murah. Membeli saham secara rata dapat mendapatkan return awal yang tinggi. Secara rata di sini maksudnya adalah tidak semua penawaran perdana murah tetapi dapat juga mahal. Namun secara rata dapat dikatakan murah atau underpricing. Nah, saya melampirkan tabel yang menunjukkan murah dan mahalnya 119 penawaran perdana IPO dari tahun 1999 hingga tahun 2006. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa 119 penawaran perdana dari tahun 1999 sampai dengan 2006 adalah sebagian besar 105 IPO memberikan return awal yang positif atau murah, dan 6 IPO yang memberikan return awal yang negatif atau mahal, serta 8 IPO yang memberikan return awal 0. Penelitian yang dilakukan oleh Ross 2002 melibatkan 106 IPO di Indonesia untuk periode 1989 hingga 1994 menunjukkan rata-rata return awal yang diperoleh sebesar 15,1%. Return ini selama 15 hari. Kemudian penelitian terbaru dari Akabani 2007 melibatkan 104 IPO di Indonesia untuk periode 1999 hingga 2006 menunjukkan rata-rata return awal yang diperoleh sebesar 49,5% dengan return awal terendah sebesar minus 32,565%. Jika sudah membahas tentang perusahaan go public atau IPO, tidak lengkap rasanya juga tidak membahas tentang banker investasi. Banker investasi sendiri adalah penengah atas permasalahan perusahaan yang berhubungan dengan IPO atau Initial Public Offering. Nah, banker investasi mempunyai keahlian dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer. Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham dengan investor. Ada beberapa fungsi banker investasi. Yang pertama adalah sebagai pemberi saran, kedua pembeli saham, ketiga pemasar saham ke investor. Kemudian yang ketiga adalah pasar modal sekunder. Sebelumnya telah disinggung apa itu pasar modal sekunder. Pasar modal sekunder adalah kelanjutan dari pasar primer. Setelah sekuritas baru berhasil dijual di pasar primer, selanjutnya sekuritas bersangkutan diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Pasar sekunder dibedakan menjadi dua, yaitu pasar bursa saham atau stock exchange dan OTC atau over the counter. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di OTC market, sedangkan sekuritas untuk perusahaan yang besar di stock exchange. Pasar bursa saham. Proses penjualan saham di stock exchange market atau pasar bursa saham umumnya menggunakan sistem lelang atau auction, sehingga pasar ini juga sering disebut dengan auction market. Disebut dengan pasar lelang karena transaksi yang dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa. Jika broker di lantai bursa belum dapat mengeksekusi order karena harga yang diinginkan klien masih jauh dari harga yang dikutip,
maka mereka dapat menitip order ke spesialis untuk mengeksekusikannya nanti. Dan jika sudah bertemu dengan harga pasar, maka mereka harus membayar komisi ke spesialis. Spesialis merupakan anggota dari bursa yang mendapat tugas untuk mengamati, mencatat, menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham tertentu. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi harus diwakili oleh broker, sehingga investor dapat memilih sendiri jenis dari broker yang diinginkan, seperti misalnya full service broker atau discount broker. Jasa yang ditawarkan full service broker adalah investment research dan advice, asset management, order execution, dan clearing. Nah, discount broker sebaliknya hanya menawarkan jasa yang minimum dengan komisi yang rendah. Ada dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yaitu dengan rekening kas ataupun dengan rekening margin. Investor harus membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo jika ingin melakukan pembayaran melalui rekening kas. Namun, sebaliknya, menggunakan rekening margin, investor dapat membayar terlebih dahulu sebagian dalam bentuk uang muka dan sisanya dipinjam dari broker. Untuk contohnya adalah jika harga saham naik 5.000 per lembar menjadi Rp7.000 per lembar, maka nilai pasar dari sekuritas yang dimiliki oleh investor adalah 1.000 dikali dengan 7.000, maka menghasilkan 7 juta. Ini asumsi jika investor membeli sebanyak 1.000 lembar saham. Nah, selanjutnya jumlah yang dipinjam dari broker masih tetap, yaitu sebesar 50% dikali 1.000 dikali 5.000 sehingga menghasilkan 2.500.000. Asumsinya investor dapat membeli sekuritas margin awal dengan disyaratkan 50%. Besarnya margin sesungguhnya adalah nilai pasar sekuritas dikurang jumlah dipinjam dibagi dengan nilai pasar sekuritas. Nah, sehingga mendapatkan hasil 0,64286 atau 64,286%. Jika margin sesungguhnya naik dari margin awal, tambahan pembelian saham tanpa harus dibayar dengan tunai sampai margin sesungguhnya sama dengan margin awal, yaitu sebesar 50% adalah tambahan pembelian sama dengan 7 juta dikurang 50% dikali 7 juta rupiah dikurang 2.500.000 rupiah. Nah, hasilnya dibagi dengan 50% sehingga saham tanpa dibayar kas adalah sebesar 2 juta rupiah. Investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order atau amanat, yaitu ada market order, limit order, dan stop order. Selanjutnya, over the counter atau OTC market. OTC market merupakan pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di stock exchange. OTC menggunakan sistem negosiasi, yaitu harga ditentukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar antara investor dan dealer. Terakhir yaitu penutup. Membeli saham di perusahaan go public merupakan strategi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Namun, perlu diingat bahwasanya jika ada keuntungan yang besar, maka ada juga potensi resiko yang besar. Sehingga, sebagai seorang investor, kita harus memiliki plan ke depan yang rinci dan jelas, disertai keuntungan dan risiko yang harus dihadapi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.